Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rahelia Azahra dengan NPM 2023110026 dari Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil latihan dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan 5 saya akan menjelaskan latihan 1 dan 2 itu tentang pengulangan dan percabangan di Python. Lalu untuk pertemuan 6 saya menjelaskan latihan 1, 2, dan 3 tentang fungsi dan main program. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latihan pertama, yaitu program untuk menentukan apakah sebuah angka itu termasuk angka prima atau bukan. Oke, jadi di bagian ini program itu minta kita buat masukin sebuah angka. Lalu angka itu nanti disimpan ke variabel angka dan diubah ke tipe data integer agar bisa dihitung. Nah, di sini itu dicek dulu apakah angkanya lebih dari satu. Soalnya angka prima itu harus lebih besar dari satu. Kalau tidak, ya otomatis bukan angka prima. Di sini saya anggap dulu sebagai angkanya itu prima. Nanti bakal dicek lagi lewat perulangan. Bagian ini buat ngecek semua angka dari 2 sampai 1 angka sebelum angka yang dimasukkan. Itu tujuannya biar tahu apakah ada angka lain yang bisa uh, dibagi habis di angka itu. Kalau ternyata bisa dibagi habis, berarti angkanya bukan prima. Nah, kalau dari hasil perulangan nggak ada angka yang bisa bagi habis, berarti memang angka bilangan prima. Tapi kalau ada yang bisa bagi habis, berarti bukan bilangan prima. Nah, kalau angkanya kurang dari atau sama dengan satu, itu langsung dianggap bukan bilangan prima.
Setelah program dijalankan, pengguna akan diminta memasukkan sebuah angka. Misalnya, di sini saya memasukkan angka 7, maka hasilnya akan muncul tulisan 7 adalah angka prima karena angka 7 hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Tapi kalau saya coba angka 8, hasilnya akan muncul 8 bukan angka prima karena 8 bisa dibagi oleh 2 dan 4 selain satu dan 8. Jadi dari hasil output ini bisa kelihatan kalau program berhasil menentukan apakah angka yang dimasukkan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Oke, selanjutnya ini adalah latihan kedua dari materi pertemuan 5. Pada latihan ini kita akan membuat program yang menggunakan for loop dan if alif else statement untuk menampilkan kata fish, boost, dan fish boost sesuai dengan hasil pembaginya. Di sini program itu pakai perulangan for dari angka 1 sampai 50. Jadi setiap angka itu bakal dicek satu persatu sesuai kondisi di bawah. Nah, kalau angkanya bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 5, maka program bakal menampilkan tulisan Fishboost. Kalau angkanya cuma bisa dibagi dengan 3, itu maka hasilnya fish. Kalau angkanya cuma bisa dibagi dengan 5 aja, maka hasilnya bus. Nah, kalau tidak memenuhi semua kondisi di atas, itu artinya angka tidak habis dibagi 3 atau 5. Jadi, ditampilkan angkanya sendiri. Jadi setelah program dijalankan itu hasilnya akan menampilkan urutan angka dari 1 sampai 50. Tapi tidak semua angka itu ditampilkan dalam bentuk angka. Kalau angkanya habis dibagi 3, itu program menampilkan tulisan fish. Kalau habis dibagi 5 itu ditampilkan bus. Dan kalau habis dibagi 3 dan 5 sekaligus itu munculnya tulisan fish bus. Jadi untuk angka yang kalau tidak habis dibagi 3 atau 5 seperti 1, 2, 4 itu program akan menampilkan angkanya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan pertama di pertemuan 6, yaitu tentang main program dan subprogram atau fungsi pada Python. Pada latihan ini, kita akan membuat fungsi untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna.
Pertama itu saya import modul math, soalnya di dalamnya itu ada nilai pi yang bakalan dipakai buat rumus lingkaran. Nah, di sini saya bikin fungsi namanya luas lingkaran dengan parameter jari-jari. Fungsi ini bakalan menghitung luas lingkaran menggunakan rumus pi kali jari-jari kuadrat. Nah, bagian ini disebut main program. Bagian ini yang dijalankan waktu program dimulai. Di sini saya minta pengguna buat masukin nilai jari-jari lingkaran sesuai keinginan. Oke, setelah itu saya panggil fungsi luas lingkaran dan menyimpan hasilnya ke variabel luas. Oke, terakhir hasil perhitungan luasnya itu akan kita tampilkan ke layar. Oke, setelah program dijalankan, ini kita diminta untuk memasukkan nilai jari-jari lingkaran. Misalnya saya memasukkan 7, maka program akan menghitung luasnya dengan rumus pi kali jari-jari kuadrat. Hasil yang muncul di layar adalah luas lingkaran 153,938. Nah, jadi dari output ini bisa kita lihat kalau program berhasil menghitung luas lingkaran dengan menggunakan fungsi luas lingkaran yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan kedua dari pertemuan 6. Pada latihan ini kita akan membuat fungsi konferensi suhu yang digunakan untuk mengubah suhu dari derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. Di sini saya bikin fungsi yang namanya konversi suhu dengan parameter Celcius. Fungsi ini gunanya untuk mengubah suhu dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Rumusnya yaitu Celcius dikali 9/5 ditambah 32.
Nah, bagian ini adalah main program yang bakal dijalankan waktu program dimulai. Di sini saya minta pengguna untuk memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Oke, setelah itu saya memanggil fungsi konferensi suhu dan menyimpan hasilnya ke variabel f. Terakhir, saya tampilkan hasil konferensinya ke layar dalam derajat Fahrenheit. Oke, saat program dijalankan, pengguna akan diminta memasukkan suhu udara dalam derajat Celcius. Misalnya di sini saya memasukkan 60, maka program otomatis akan mengkonversinya ke Fahrenheit dengan rumus Celcius kali 9/5 ditambah 32. Jadi hasil yang akan muncul di layar yaitu suhu dalam Fahrenheit 140. Jadi dari hasil output ini bisa dilihat bahwa fungsi konversi suhu itu bekerja dengan benar untuk mengubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Baik, sekarang saya akan menjelaskan latihan ketiga dari materi pertemuan 6. Pada latihan ini kita akan membuat fungsi hitung gaji yang menghitung total gaji berdasarkan jumlah jam kerja dan upah per jam. Jadi jika jam kerja lebih dari 40 jam, maka jam selebihnya itu dihitung sebagai lembur dengan upah 1,5 kali lipat. Nah, di sini saya membuat fungsi yang namanya hitung gaji dengan dua parameter, yaitu jam kerja dan upah per jam. Fungsinya untuk menghitung total gaji berdasarkan jam kerja dan upah per jam. Jika jam kerjanya kurang dari atau sama dengan 40 jam, berarti tidak ada lembur, jadi gaji dihitung biasa saja. Tapi jika jam kerjanya lebih dari 40, berarti itu ada lembur. Nah, jam lembur ini dibayar 1,5 kali lipat dari upah normal.
Oke, bagian ini adalah main program, yaitu bagian yang dijalankan waktu program mulai. Program itu minta pengguna untuk memasukkan jumlah jam kerja dan upah per jam. Setelah itu, program memanggil fungsi hitung gaji untuk menghitung total gaji. Oke, terakhir hasil total gajinya itu ditampilkan ke layar. Oke, setelah program dijalankan, kita diminta memasukkan jumlah jam kerja dan upah per jam. Misalnya saya memasukkan jam kerja ini 45 dan upah per jam 20.000. Maka program akan menghitung total gaji dengan menambah upah lembur untuk 5 jam kelebihannya. Jadi hasil yang muncul di layar adalah total gaji 950.000, di mana 40 jam dihitung normal dan 5 jam sisanya dikalikan 1,5 kali upah per jam. Jadi dari output ini kita bisa tahu kalau program berhasil menghitung total gaji baik untuk jam kerja normal maupun lembur sesuai dengan kondisi yang ada di dalam fungsi hitung gaji. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai penjelasan latihan di pertemuan 5 dan 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.